Halo, selamat malam rekan-rekan. Ya, kita bertemu lagi di channel yang keren ini ya. Mudah-mudahan keren lah. Nah, mohon doanya buat teman-teman. Eh, kita akan bahas isu-isu terkini ya, terkait dengan hukum kriminal, politik, sosial dan lain-lain tentunya. Dan tentu saja kita akan apa namanya membahas isu-isu terkini yang lagi ngetrend, lagi viral di media sosial maupun di berita-berita website ya. Hari ini saya baca tadi dari Sumatera Utara, tepatnya dari apa dari Asahan, Sumatera Utara ya. Saya lansir kembali dari portal berita radar24.id, jujur lantang bersuara ya. Hukum dan kriminal, jual sabu dari hasil sitaan, 11 orang polisi siap disidangkan. Nah, ternyata sudah ditangkap nih, sudah hampir disidangkan, berarti sudah ada di kewenangan jaksa ini. Saya bacakan dulu. Sebanyak 11 orang polisi berpangkat bintara hingga perwira di Asahan, Sumatera Utara, Sumut, diduga menjual barang bukti narkoba jenis sabu kepada bandar narkoba. Seluruh tersangka saat ini ditahan di lapas kelas 2B Tanjung Balai di Pulau Simardan. Kasih Penkum Kejati Sumut Yos Arnold Tarigan mengatakan ke-11 polisi dan barang bukti kasus telah dilimpahkan Polda Sumut ke Kejati Sumut. Selain 11 orang polisi ini, ada 3 orang sipil yang diduga terlibat juga diserahkan ke Kejati Sumut. Ya, kepada para tersangka ini sudah dilakukan rapid test dengan hasil negatif COVID-19. Jadi seluruh rangkaian kegiatan telah berlangsung aman dan lancar, sehingga para tersangka dibawa untuk dilanjutkan dan dititipkan di lapas Pulau Simardan, kata Yos Arnold Tarigan, dikutip dari CNN Indonesia, Sabtu 2 Oktober 2021. Yos menyebutkan para tersangka yang dilimpahkan masing-masing dari Satuan Polres Tanjung Balai, yakni W, AS, JL, HT, dan R. Kemudian 5 dari Satuan Polairut, yakni T, ART, LA, SN, dan K. Lalu K, Polisi Babin Kantipmas Polres Tanjung Balai. Selanjutnya 3 orang sipil, yakni HA, S, dan H. Kasus ini berawal pada 19 Mei 2021. Saat itu Polres Tanjung Balai mengamankan kapal kayu di Sungai Lunang, Kecamatan Kepayang. Kapal tersebut membawa puluhan kilogram narkotika jenis sabu. Namun 2 orang kurir yang membawa sempat kabur katanya ya. Kemudian polisi yang melakukan hendak melakukan penangkapan terhadap kurir ini mengamankan barang bukti tersebut. Namun narkoba tersebut sepakat untuk dijual kepada penadah. Bahkan penjualan sabu juga mendapat persetujuan Kanit Satres Narkoba Polres Tanjung Balai berinisial W. Total sabu yang ditangkap itu ada 76 kg sabu yang diketemukan di dalam kapal kayu tersebut. Nah, hanya 57 kg yang dilaporkan, sehingga ada 19 kg yang dijual kepada bandar sabu. Dari penjualan itu, para oknum polisi yang telah berkomplot itu mendapatkan uang miliaran rupiah. Kemudian Polda Sumut menyelidiki kasus ini
Belakangan 11 oknum polisi dan 3 orang sipil diduga berkomplot hingga akhirnya ditangkap oleh polisi. Waduh, miris sekali ya teman-teman ya. Karena mereka ini kan seorang penegak hukum, apalagi mereka Satres Narkoba, berarti mereka adalah polisi yang khusus untuk melakukan pengungkapan terhadap kasus-kasus narkoba. Namun sangat disayangkan, mereka malah melakukan tindakan yang tidak terpuji dengan menjual barang itu ke penadah atau bandar, dan si bandar menjual lagi. Nah, ini sangat miris sekali kita mendengarnya. Jadi kita berharap ini dengan aparat kepolisian yang menangani kasus ini, penegak hukum ya, kepolisian, jaksa dan hakim, oknum-oknum yang seperti ini harus diberikan hukuman yang lebih berat dari orang-orang sipil biasanya, karena mereka ini harusnya orang yang memberantas ya, mereka yang punya kewenangan, mereka yang memiliki atau diberi wewenang untuk melakukan penangkapan, mengamankan barang bukti dan lain-lain. Namun kewenangan itu malah disalahgunakan oleh mereka. Tentu saja kita sepakat sekali kalau para polisi, oknum polisi ini diberikan hukuman yang lebih berat dari yang biasanya seperti itu. Ya. Bravo Polda Sumut yang telah mengungkap kasus ini sehingga bisa terbongkar kasus ini, dan ini menjadi pelajaran bagi kita semua, teman-teman polisi yang lain, bahwasanya jangan sekali-kali kita tergiur dengan ini ya, hal-hal seperti ini, sehingga mengakibatkan rusaknya generasi muda kita. Rusak generasi muda kita berarti rusak bangsa kita. Nah, ini teman-teman berita terbaru dari Sumatera Utara ya, dari Asahan. Ini yang menjadi pelajaran kita semua. Semoga tidak terjadi lagi ke depannya. Dan ini channel ini berakhir untuk hari ini, malam ini. Buat teman-teman, silakan subscribe dan hidupkan tombol lonceng, bantu untuk memperbesar supaya lebih besar ya ini channel ini. Mudah-mudahan nantinya bisa sukses dan bisa berguna untuk kita semua ya. Terima kasih, selamat malam teman-teman, sampai jumpa lagi nanti di kabar-kabar selanjutnya di Edi Arsadat Official tentunya ya. Bye, selamat malam.